Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak semua? Semoga sehat walafiat. Oh iya, di sini Ibu ingin menyampaikan tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1, kelas 5. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan membaca teks organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Mari kita membaca bersama. Pada teks bacaan kita lihat, hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Tanpa gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Anak-anak, ayo kita membaca bersama. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak,
otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo kita berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh paragraf pertama, ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas, kalian temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua, ide pokok gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Adapun kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembang, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kita lanjut ke paragraf 4. Paragraf 4, ide pokoknya adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Apa kalimat pengembangnya? Betul sekali. Kalimat pengembangnya adalah tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Yang terakhir, di paragraf kelima. Apa coba ide pokoknya? Ide pokok, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Adapun kalimat pengembangnya, yaitu pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Itu tadi ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Selanjutnya anak-anakku, kita lanjutkan. Ayo menulis. Ayo menulis di sini kalian mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Kalian kembangkan sendiri. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Misalnya, ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Di ide pokok berikutnya,
Organ gerak banyak sekali fungsinya. Kalian kembangkan sendiri. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Selanjutnya, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Bagaimana pengembangannya menjadi sebuah paragraf? Misal, tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dan mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Ayo berdiskusi. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas, bukan? Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut. Yang pertama, pengertian ide pokok bacaan. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Apa ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Setelah berdiskusi, kalian membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, kita lanjutkan. Ayo renungkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya atau penilaiannya pada kolom berikut. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.